Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Soliha. How are you today? Are you ready to study? Nah, Ananda Soliha, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Nanda Soliha, setelah berdoa kita lanjut ke pembelajaran tema 6, subtema 3, mata pelajaran PKN KD 3.1 dan 4.1. Nah, KD tentang 3.1 ini adalah mempelajari tentang simbol-simbol Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kalau dalam keterampilannya 4.1 menuliskan simbol-simbol sila Pancasila pada lambang Garuda Sila Pancasila. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat ini bisa dibaca sendiri ya Soliha. Ustazah lanjut ya. Nah, materi kali ini menjelaskan bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Nah, siapa nih yang masih ingat lambang sila 1 dan sila kedua? Nah, sekarang Ananda Soliha kita lanjut ke lambang sila ketiga Pancasila. Sebelumnya apa sih bunyi sila ketiga Pancasila? Ada yang tahu? Ya, bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Diingat ya, jadi bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Sedangkan simbolnya, simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Nah, jadi gambar ini adalah pohon beringin ya, Soliha. Oke, sekarang kita lanjut. Sila ketiga Pancasila bermakna bahwa kita harus bersatu dan bekerja sama. Lalu, kerjasama membersihkan sekolah merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang apa sih makna simbol sila ketiga Pancasila? Coba kita lihat lagi ya. Makna simbol sila Pancasila tadi ada di sini ya. Ini. Nah, selanjutnya ini makna simbol pohon beringinnya. Nah, coba kita perhatikan. Pohon beringin memiliki daun kecil dan akar yang kokoh. Daun pohon beringin bersatu menyerupai bentuk atap rumah. Pohon beringin bisa digunakan untuk berteduh. Pohon beringin menjadi simbol persatuan. Nah, itu tadi makna simbol dari pohon beringin ya. Kalau kita perhatikan tadi, makna simbol sila ketiga Pancasila ada di sini ya. Sila ketiga tadi apa maknanya? Kita harus bersatu dan bekerja sama. Atau kerjasama membersihkan sekolah merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, sudah paham ya Ananda Soliha? Kita lanjut. Sekarang, sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bekerja sama membersihkan sekolah. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum. Jadi kita tidak bisa memikirkan diri sendiri saja. Jadi kita ini harus mementingkan atau mengutamakan kepentingan umum. Yang ketiga,
Bergaul tanpa membedakan suku dan agama. Yang keempat, tertib saat upacara bendera di sekolah. Nah, Ananda Soliha, itu tadi sikap yang perlu kita lakukan atau perlu kita amalkan pada kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila ketiga. Subtema 3 ya, masih sama dengan PKN tadi, tema 6, subtema 3. Nah, kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Oke, Ananda Soliha, kita masuk ke pembelajaran 1, yaitu mengenal ungkapan perintah. Kalau minggu-minggu lalu kita sudah mengenal ungkapan ajakan, ungkapan permintaan tolong, dan lain-lainnya. Sekarang kita belajar mengenal ungkapan perintah. Ungkapan perintah hampir sama dengan ungkapan tolong, tapi di sini yang membedakan ada beberapa kalimatnya atau beberapa contohnya. Nah, kita harus mengenal dulu apa sih kalimat perintah itu dan digunakan pada saat kita butuh atau pada saat kapan kita menggunakannya. Baiklah, Ananda Soliha, kalimat perintah digunakan saat kamu ingin meminta atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Ingatlah, kalimat perintah harus diucapkan dengan bahasa yang santun. Nah, coba kita lihat apa saja contoh kalimat perintah. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Kedua, silahkan tutup pintunya. Yang ketiga, matikan AC setelah digunakan. Yang keempat, mohon tidak berisik. Yang kelima, cucilah tangan sebelum makan. Yang keenam, letakkan sepatu di rak sepatu. Nah, itu beberapa contoh untuk kalimat perintah ya Ananda Soliha. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat perintah yang bisa kita gunakan dengan sopan dan halus. Nah, sekarang coba perhatikan percakapan yang ini ya Pak Guru dengan Edo. Perhatikan percakapan di bawah ini dan temukan kalimat perintah di dalam percakapan tersebut. Pak Guru, Edo, mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah. Edo menjawab, maaf Pak Guru, saya lupa. Nih Pak Guru lagi, lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Edo, iya Pak, sekali lagi maaf ya Pak. Pak Guru, lain kali jangan lupa ya, buang sampah di tempat sampah. Edo menjawab, baik Pak, sebagai murid yang baik kita harus menurut perintah guru. Membuang sampah di tempatnya adalah perintah yang baik. Perintah yang baik harus dilaksanakan. Lingkungan sekolah yang bersih harus dijaga bersama untuk kenyamanan bersama. Nah, selanjutnya, coba sebelum Ustazah lanjut, coba perhatikan bagian kalimat yang Ustazah garis bawahi. Nah, perhatikan yang pertama 1, 2, dan 3. Ada kata buanglah sampah di tempat sampah. Nah, itu merupakan kalimat perintah. Nah, selanjutnya kita lanjut. Kita lagi-lagi melihat percakapan atau membaca percakapan yang ada di dalamnya kalimat perintah sekaligus ada tanggapan. Jadi setiap kalimat ungkapan itu pasti ada tanggapannya. Nah, sekarang perhatikan percakapan di bawah ini dan temukan kalimat perintah dan tanggapan di dalam percakapan tersebut. Nah, bagaimanakah cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah? Perhatikan cara murid menanggapi perintah gurunya berikut ini. Ibu guru, Dayu bersihkan papan tulisnya ya. Nah, itu merupakan kalimat perintah. Selanjutnya, Dayu menjawab, iya Bu, segera saya laksanakan. Nah, yang digarisbawahi itu merupakan tanggapan dari kalimat perintah. Lalu ibu gurunya menjawab lagi, Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu. Edo menjawab, siap Bu.
Ibu guru berkata lagi, dan kamu Beni bersihkan sampah di bawah mejamu. Dan Beni memberi tanggapan, baik Bu Guru. Nah, Ananda Soliha, yang Ustazah garis bawahi itu adalah kalimat tanggapan dari kalimat perintah ya. Jadi kalau ada kalimat ungkapan, pastilah ada kalimat tanggapannya. Baiklah Ananda Soliha, bisa kita lanjut ya. Nah, sekarang menggunakan ungkapan perintah pada poster. Siapa di sini yang suka menggambar atau yang suka membuat poster? Nanti Ustazah akan memberikan challenge untuk membuat kalimat ataupun ungkapan perintah dengan contoh membuat poster. Jadi Ananda Soliha membuat satu kalimat perintah tapi dalam bentuk poster. Nah, Udin dan kawan-kawan akan berkampanye dengan warga sekolah tentang gerakan sekolah bersih dan sehat. Mereka akan membuat poster. Melalui poster mereka menyampaikan pesan agar semua warga sekolah mau melaksanakan pesan yang ada pada poster. Nah, menggunakan ungkapan perintah pada poster adalah karya seni yang berisi gambar dan ajakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan gambar sesuai tema. Kedua, tentukan pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, buat pesan dalam kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Yang keempat, tulis dengan huruf yang jelas. Yang kelima, warnai gambar dengan warna yang menarik. Seperti pada contoh yang ini ya Solihah ya. Nih, buanglah sampah pada tempatnya. Ada pohon, ada tempat sampahnya ya. Dibuat dengan semenarik mungkin. Nah, satu lagi, membuat percakapan menggunakan ungkapan perintah. Ciri-ciri ungkapan perintah yang pertama, ungkapan perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Ungkapan perintah dapat ditulis dengan akhiran lah. Ungkapan perintah juga dapat dimulai dengan kata tolong agar terdengar lebih santun. Contoh ungkapan perintah, anak-anak, tolong buang sampah pada tempatnya. Nah, ini yang Ustazah katakan tadi, kalimat perintah ataupun ungkapan perintah hampir sama dengan ungkapan permintaan tolong ya, karena ada kata tolongnya. Karena walaupun kalimat perintah juga harus kita sampaikan atau ucapkan dengan sopan dan halus. Nah, Ananda Soliha, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.